Nama saya Yosi, saya peneliti di Universitas Monash di Malaysia. Saat ini kita akan mendiskusikan soal gig economy. Hari-hari ini kita banyak melihat munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang sifatnya short term, sangat fleksibel, dan seterusnya itu. Tapi yang menarik adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan yang baru ini itu tidak hanya dilihat dari jangka waktu dan ketidakpastian kerjanya, tapi yang menarik adalah kerjaan ini bisa dicacah kecil-kecil sehingga dia berbasiskan task, tugas, atau berbasiskan project. Jadi kalau dulu melakukan pekerjaan itu selalu secara utuh, tapi yang sekarang munculnya paradigma ekonomi gig itu memungkinkan untuk mencacah-cacah pekerjaan dan mempekerjakan orang berdasarkan ini. Perdebatan yang banyak kita jumpai di masyarakat, baik di akademisi maupun di opini publik, adalah umumnya mengatakan bahwa ini adalah negara yang gagal dalam menjaga atau memberi kepastian kerja kepada kelas pekerja, masyarakat pada umumnya. Atau yang saya sebut narasi negara jahat. Di sisi lain muncul juga narasi yang perusahaan jahat. Perusahaan itu jahat, kenapa? Karena dia mengeksploitasi pekerja, dia tidak mau membayar pesangon, dia tidak mau membayar jaminan sosial, dia cuma mau mempekerjakan pekerja untuk kerjaan-kerjaan tertentu karena dia mau menghindar dari tanggung jawab job benefits-nya. Mungkin nggak sih kita untuk keluar dari dua narasi ini? Karena sebaik-baiknya kedua narasi ini sebenarnya mengasumsikan bahwa seolah-olah pekerja itu tidak bisa apa-apa. Pekerja itu pasif, dia harus menunggu either negara itu berubah menjadi baik atau perusahaan itu berubah menjadi baik. Dan kita semua tahu bahwa keduanya tidak akan pernah menjadi baik sebelum kelas pekerja yang memegang kekuasaan. Tapi kan itu masih nanti. Tapi pertanyaan kemudian adalah, mungkin nggak kita melihat fenomena gig ekonomi keluar dari dua narasi ini, sementara kita mulai melihat bahwa pekerja itu adalah yang sentral. Yang harus berubah, itu negara jelas harus berubah, perusahaan harus berubah, tapi kita juga bisa memulai perubahan dari bawah, dari kelas pekerja itu sendiri. Untuk kita bisa mulai berpikir di luar dari dua kerangka yang sangat legalistik dan formalistik ini, yang selalu bahkan di titik tertentu moralisasi, bahwa siapa yang jahat, siapa yang baik, dan seterusnya, kita perlu mendudukan kemunculan gig ekonomi ini lagi-lagi di dalam sejarah ekonomi itu sendiri, sejarah penataan kehidupan yang berbasiskan kerja-kerja dari masyarakat luas di situ. Nah, di satu sisi kita perlu tahu bahwa munculnya gig ekonomi ini tidak muncul begitu saja, karena orang dulu selalu mengasumsikan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan tetap, sehingga hari ini tetap itu maksudnya adalah dia dibayar bulanan untuk kerja-kerja yang sudah disepakati, dan dia dalam periode tertentu. Di dalam peraturan perundangan kita menyebutnya dengan Tritunggal upah perintah kerja. Nah, tapi sistem ekonomi baik nasional maupun global hari ini membawa perusahaan-perusahaan untuk melakukan yang namanya efisiensi. Efisiensi dalam perspektif rantai nilai. Jadi value chain. Dengan perspektif value chain, ternyata kerjaan itu bisa dicacah-cacah sehingga pekerja hanya cukup melakukan satu rantai pekerjaan sehingga perusahaan itu tidak perlu membayarkan seluruh tunjangan-tunjangan yang lain. Kenapa saya harus membayar pesangonnya seseorang kalau saya hanya butuh dia untuk mengedit video misalkan? Kenapa saya harus membayar jaminan kesehatannya dia kalau saya hanya butuh dia untuk melakukan penelitian dalam 1 minggu saja? Kenapa saya harus membayar jaminan hari tua dan seterusnya kalau saya hanya membutuhkan seseorang dalam 3 bulan saja? Jadi ini logika yang dipakai oleh para pebisnis sehingga mereka akhirnya memilih untuk melakukan apa yang disebut outsourcing. Dari perspektif pekerja, outsourcing ini memungkinkan apa yang disebut dengan gig ekonomi. Jadi ada dua perspektif ini yang akhirnya menyatu, yang akhirnya membuat gig ekonomi ini seolah-olah menjadi normal, khususnya di daerah-daerah ibu kota, yang mana banyak pekerjaan-pekerjaan yang tersangkut ke dalam gig ekonomi ini, kerjaan-kerjaan yang banyak kita sebut sebagai pekerjaan kreatif di situ. Nah, sebelum kita meletakkan kerja gig ke dalam konteks sejarah, kita perlu clear dulu nih. Kira-kira apa yang menarik dari kerja gig dari perspektif pemodal?
dari perspektif orang yang meng-hire para pekerja gig situ. Nah, yang pertama adalah dia secara cost jelas dia bebas dari hubungan industrial yang sangat formal. Artinya pengusaha akan terbebas untuk membayarkan jaminan-jaminan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua hanya berbasiskan kesepakatan. Bahkan dalam banyak yang pernah saya teliti juga, banyak relasi-relasi kerja yang hanya berbasiskan bantu-bantu, gitu. Hanya berbasiskan nolongin temen atau nolongin orang, dan seterusnya. Jadi dia tidak berbasiskan kontrak formal, yang bahkan banyak pekerja gig itu sendiri juga awkward dengan membuat kontrak yang sifatnya formal. Tapi poin saya adalah bahwa pekerjaan ini akan sangat fleksibel sehingga memberi keuntungan kepada pebisnis untuk tidak perlu membayarkan jaminan-jaminan di luar, biaya-biaya di luar task atau tugas pekerjaan itu, dan juga terbebaskan dari relasi hubungan industrial yang sangat ketat gitu. Tapi kalau kita keluar dari perspektif legal formal ini, lagi-lagi kita dudukkan dalam perspektif produksi, penciptaan nilai, penciptaan keuntungan, maka kita bisa lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sangat menguntungkan, yang sangat beradded value tinggi, itu adalah kerjaan-kerjaan yang sifatnya kreatif. Kerjaan-kerjaan yang memberi nilai tambah dari segi ide, gagasan, kreativitas, dan seterusnya. Sementara untuk membiakkan kreativitas seperti ini, itu tidak bisa perusahaan mengkungkung orang dalam kerjaan 9 to 5. Untuk kita bisa kreatif, ini yang disebut oleh beberapa ilmuwan, itu menyebutnya sebagai kerja-kerja reproduktif. Kerja-kerja reproduktif itu adalah kerja-kerja yang tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan profit, tapi dia berkontribusi kepada eksistensi pekerja yang mampu menciptakan barang-barang atau komoditas dengan bernilai tambah yang sangat tinggi. Jadi itu kerja reproduktif. Apa aja yang dihasilkan oleh kerja reproduktif? Pertama, misalkan kesehatan, clear mind, clear headed, atau mood, lalu inspirasi. Ini inspirasi dapatnya dari mana? Dari rekreasi, dari healing, dari ketemu teman, dari ngobrol-ngobrol, dari bermain-main, dari datang ke museum, ke seminar, nonton YouTube. Ini semua pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya reproduktif. Dia tidak menghasilkan nilai langsung, tapi hasil dari pekerjaan ini akan membuat si pekerja menjadi lebih sehat, lebih canggih, lebih inspiratif, lebih kreatif. Nah, ini yang selama ini dalam sistem ekonomi kita, sistem ekonomi kapitalisme misalkan, tidak pernah bisa ditundukkan, tidak pernah bisa di-capture. Maksimal-maksimalnya misalkan kayak Google atau mungkin perusahaan-perusahaan sekarang memberi ada biliar dan seterusnya, dingdong lah, atau ada beanbag dan seterusnya, tetap itu tidak bisa membuat pekerjaan-pekerjaan ini menjadi sangat kreatif di situ. Nah, jadi kerja reproduktif ini yang susah untuk di-capture. Nah, di sisi lain, kadang-kadang kreativitas itu akan muncul pada saat kepepet, ya kan? Kalau kreativitas itu kepepet, bisa nggak sistem kita menciptakan masyarakat-masyarakat pekerja yang mana dia harus kepepet terus? Nah, di sini mungkin kita bisa masukkan variabel-variabel ekonomi makro, kebutuhan hidup tinggi dan seterusnya. Mungkin kita juga bisa konspirasi dengan bilang, oh perusahaan-perusahaan itu nge-push pemerintah untuk melemahkan relasi hubungan industrial sehingga pekerja menjadi sangat-sangat susah mencari pekerjaan, sehingga daya tawar mereka lemah dan seterusnya. Itu bisa kita spekulasi seperti itu. Tapi poin saya adalah bahwa semakin sistem ini membuat kita kepepet, kreativitas kita semakin ditekan, semakin ditonjolkan. Jadi kita akan survival mode. Jadi kita bisa lihat bagaimana kreativitas itu akan muncul dengan survival mode dan kerja-kerja reproduktif ini. Nah, dua ini yang menarik di dalam gig ekonomi hari ini berhasil diinkorporasi ke dalam sistem pekerjaan yang semakin menjadi normal hari ini. Semakin menjadi normal, yang dulunya hanya mungkin tahun-tahun 90 2000 awal itu hanya di kerja-kerja yang kreatif. Hari ini pun kita bisa melihat kerja-kerja gig itu untuk kerja-kerjaan yang bahkan tidak kreatif. Dia hanya di-hire untuk menyapu, dia hanya di-hire untuk mencuci baju, dia hanya di-hire untuk membersihkan AC dan seterusnya. Jadi ini yang paradigma gig ini, atau yang para ekonom menyebut gigifikasi, uberization dan seterusnya itu. Jadi upaya dari kerja yang formal menjadi non formal ini yang kalau kita letakkan ke dalam sejarah ekonomi kapitalisme itu sendiri, kita bisa melihat bahwa sistem hari ini berupaya untuk menginkorporasi, mengcapture, menangkap, bahkan mensabotase kerja-kerja yang tadinya non produktif, kerja-kerja yang tadinya reproduktif itu menjadi
bagian dari kerja produktif mereka. Jadi hari ini tidak bisa Anda datang hanya dengan gelar, tapi Anda harus bekerja di luar dari jam kerja untuk supaya CV Anda itu juga dipenuhi kreativitas-kreativitas yang baru. Kreativitas yang baru sehingga ini bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Tapi bagaimana caranya Anda mencari nilai tambah itu, perusahaan tidak akan membayar. Nah, jadi itu kita harus letakkan secara historis bagaimana gig ekonomi ini muncul dan kenapa gig ekonomi ini disukai dan dilembagakan, bahkan dijaga oleh perusahaan-perusahaan untuk tetap ada di situ. Nah, ini yang kita perlukan untuk kalau kita mulai berpikir bagaimana gig ekonomi ini bisa kita pakai sembari kita survival mode, tapi kita juga bisa mulai melakukan perubahan di level sosial, ekonomi nasional, tapi dengan tidak mengharapkan menunggu-nunggu negara itu menjadi baik, berpihak kepada pekerja, atau perusahaan menjadi baik atau menjadi berpihak pada pekerja. Nah, pertanyaan kita kemudian adalah bagaimana kerja gig ini bisa kita pakai juga untuk melakukan gerakan di kalangan kelas pekerja untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, yang pertama kita harus clear dulu bahwa apa sih yang diredam, apa sih yang ditakutkan oleh pebisnis, oleh pemodal dari pekerja sehingga mereka menggunakan skema-skema yang kita hari ini sebut gig economy. Menurut saya ada dua. Yang pertama adalah kolektivisasi. Semakin para pekerja semakin berkolektif, menyadari bahwa dia kuat kalau dia bersama, ini yang paling berbahaya. Sehingga dibuatlah pekerjaan itu sangat teratomisasi, terindividualisasi, dan sehingga dia tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Mungkin kita dalam satu kantor yang sama, tapi kita semua punya arrangement yang berbeda-beda. Dan menjadi tabu bahkan untuk kita tanya gaji lu berapa, gitu kan. Nah, ini yang menjadi menarik untuk melihat bahwa ternyata individualisasi ini yang sangat dielulukan, yang sangat underlying dari gig economy itu sendiri. Yang kedua adalah apa yang secara teoretik disebut penciptaan nilai secara mandiri. Penciptaan nilai secara mandiri ini artinya apa? Bahwa saya mungkin kreatif, tapi pada saat kreativitas saya gunakan untuk perusahaan, maka saya tidak bisa mandiri menciptakan nilai dari kreativitas saya. Saya membutuhkan perusahaan untuk menjadikan produk-produk yang bersifat kreatif. Nah, yang ditakutkan perusahaan adalah karena mereka tidak bisa mensabotase kreativitas ini, tidak bisa mengasetkan kreativitas ini, mereka takut kalau ternyata kreativitas ini bisa kita monetisasi sendiri, monetisasi secara kolektif untuk akhirnya membuat bisnis dari para pebisnis ini menjadi bangkrut. Jadi ini yang berupaya menjadi problem selalu dari pebisnis di level kreatif. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengasetkan kreativitas. Hari ini mungkin ada AI dan seterusnya yang mencoba membekukan kreativitas, pengetahuan, pemikiran kritis ke dalam bentuk AI, generative AI, large language model, dan seterusnya. Tapi tidak akan pernah bisa membekukan aset-aset kreativitas yang sangat manusiawi ini di situ. Nah, jadi dari dua ini, individualisasi dan pencegahan penciptaan nilai secara mandiri, ini yang perlu kita address. Mungkin nggak kita mengembalikan kolektivisasi di kalangan pekerja-pekerja gig ini? Dan yang kedua adalah tidak cukup dengan kolektivisasi, karena selama kolektivisasi ini tidak tembus, tidak sampai dalam monetisasi, maka dia akan percuma. Sehingga kemudian adalah kolektivisasi tidak cukup hanya dengan terjebak ke narasi negara jahat dan perusahaan jahat. Karena kalau seperti itu, maka kolektivisasi hanya akan menunggu sehingga perubahan-perubahan dari negara maupun perusahaan. Yang mungkin bisa mulai kita jajaki adalah selain dua hal ini tetap perlu kita push ke depan kan, perlu juga kita mulai berpikir bagaimana kolektivisasi ini juga kita translate ke dalam upaya-upaya dalam menciptakan monetisasi bersama yang mana asetnya kita miliki bersama, yaitu kreativitas. Nah, di sini yang akan mensyaratkan kita untuk mulai canggih, mulai menggunakan kecanggihan berpikir kita untuk bikin bisnis model, kita membuat bisnis plan, bisnis strategi, produk-produk planning, dan seterusnya. Bagaimana dengan kreativitas yang sama, kita menyatukan modal-modal kita, modal sosial, ekonomi, dan seterusnya, kita membuat kolektivitas ini menjadi kolektivitas yang produktif. Yang mana produktivitasnya menghasilkan keuntungan di luar dari perusahaan-perusahaan yang tadinya melembagakan gig ekonomi dengan tujuan untuk mengontrol kreativitas dari pekerja itu sendiri.